Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah amma ba'd. Di dalam bahasa Arab ada kata mukhasamah atau hisam yang artinya bertengkar, beradu mulut, beradu argumentasi. Di dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 18. Ketika Allah membantah tuduhan orang musyrik yang menuduh bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Padahal kata Al-Quran, awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah dan perempuan yang tumbuh berkembang sukanya perhiasan, berdandan, berhias diri, wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dalam berdebat, dalam beradu mulut, perempuan condong tidak bisa mengungkapkan keseluruhan argumennya, yakni kalah secara umum dibanding kaum laki-laki. Orang kafir Mekah mengatakan perempuan itu anak putrinya Allah. Sementara orang kafir Mekah menghina anak perempuan, merendahkan anak perempuan. Karena apa? Tidak bisa berdebat, tidak bisa beradu mulut. Nah, ini Allah membantah mereka. Kamu menuduh malaikat putrinya Allah. Kamu anehnya benci dengan anak putri. Dan di sini dijelaskan bahwa kaum perempuan ini, feminisme itu lemah dalam beradu argumentasi secara umum. Nah, dalam hal ini berarti kita tarik psikologi komunikasi bahwa untuk berdebat, untuk beradu hujah, tonjolkan maskulin, mental maskulin, kejantanan, bukan mental feminim. Yang kedua, dalam bahasa Arab ada istilah mujadalah, yaitu berdebat, atau dengan kata jidal. Surat An-Nahl ayat 125. Wajadilhum billati hiya ahsanu, dan berdebatlah, menghadapi mereka dengan hujah, dengan argumentasi, dengan visi dan misi, dengan data, dengan keotentikan referensi, yakni yang terbaik. Billati hiya ahsanu. Berarti dalam berdebat dibutuhkan data ilmiah yang paling terbaik, tata bahasa yang terbaik, komunikasi yang terbaik, ide, pemikiran, kemudian inspirasi-inspirasi yang muncul karena kejerihan berpikir,
kejernihan hati, akan muncul ide dan inspirasi, kemudian mengantarkan hujah, mengantarkan argumentasi, perdebatan dengan cara, metodologi, substansi yang terbaik, billati hiya ahsanu. Yang ketiga adalah muhajjah, yang artinya beradu hujah. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 66, falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilmun. Maka kenapa kamu sekalian beradu hujah, berdebat di dalam perkara yang kamu sekalian tidak mengetahui ilmunya? Maka idealisme dalam berdebat menurut pandangan ayat ini adalah beradu hujah, berdebat dengan ilmiah, dengan ilmu pengetahuan, dengan kesiapan ilmu pengetahuan, dedikasi ilmu pengetahuan, banyak riset, banyak pengalaman, banyak perpustakaan, banyak penelitian. Itulah gambaran-gambaran modal perdebatan di dalam Al-Quranul Karim, yakni tunjukkan maskulin tidak bermental feminim, kemudian dengan substansi metodologi yang terbaik, kemudian dengan ilmiah, data ilmu yang cukup memadai. Ini yang pertama. Yang kedua, sejarah perdebatan antara kekuasaan, daulah, dan akal. Saya baca sebuah kitab, Mufidul Ulum wa Mubidul Humum, karya Jamaluddin Abi Bakr Al-Khwarizmi, terbitan Al-Maktabah Al-Asriyah, halaman 204, 205. Akal mengatakan, faman adimani famissul bahimah. Barang siapa yang kehilangan aku, tidak memiliki aku, maka dia seperti binatang ternak, tidak punya akal. Kata kekuasaan, kata daulah, man adimani fahuwa hayyun kamayyit. Barang siapa yang kehilangan aku, kekuasaan, maka dia hidup tapi seperti orang mati. Kata akal mengatakan, Allah mengingatkan aku dalam Al-Quran, falillahil hujjatul balighah, maka hanya milik Allah lah hujjah yang maksimal, yakni hujjah yang bersumber dari informasi-informasi kalamullah atau utusan Allah atau ulamanya Allah yang bersandar pada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah laka sadrak, bukankah aku telah membuka untukmu dadamu, memberikan wahyu, memberikan ilham, memberikan inspirasi, memberikan kekuatan mental. Itu kata akal. Kemudian kekuasaan berkata, narfa'u darajatim man nasha'. Allah berfirman, aku angkat derajat untuk orang-orang yang aku kehendaki. Yakni akal dan kekuasaan ini mempunyai potensi-potensi, mempunyai kelebihan-kelebihan. Setelah perdebatan ini, maka akal dan kekuasaan itu
mencari hakim menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi Sulaiman kepada akal, ya aklu, idza lam takun ma'ar rajul fa akhiratuhu kharab. Wahai akal, apabila kamu tidak bersama seseorang laki-laki atau orang pada umumnya, maka akhirnya orang itu adalah runtuh. Tanpa akal, manusia akan runtuh. Wahai daulat, wahai kedaulatan, kekuasaan, illam takuni ma'ar rajul fadunyahu mukaddirah. Mukaddarah. Apabila kamu tidak bersama seseorang laki-laki, maka dunianya orang itu menjadi keruh. Yakni negara tanpa ada penguasa berbahaya. Dunia menjadi keruh. Fadunyahu mukaddarah. Maka kata Sulaiman alaihissalam mengatakan, wa inna ijtima'akuma laghayatum nidam. Dan sesungguhnya berkumpulnya akal dan kedaulatan adalah puncak keteraturan, wat tamam, dan puncak kesempurnaan, wal fardu wallah, dan yang esa, yang tunggal hanya Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan Islam. Masalah yang ketiga, contoh perdebatan kepala negara dengan seorang kepala negara kerajaan berdebat, berdebat dengan seorang sufi yang zahid, yakni tidak suka dengan fitnah dan godaan duniawi. Saya baca dalam sebuah kitab, Mawsu'ah Hikam wa Mawa'id al-Imam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin, kumpulan hikmah dan mau'idah Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikumpulkan oleh Muhammad As-Salih As-Sawi di halaman 642. Seorang raja, kepala negara kerajaan, bertanya kepada seorang yang zahid, seorang yang zuhud dunia, apakah kamu punya hajat? Apa yang bisa aku bantu? Apakah kamu punya kebutuhan? Aku siap membantumu, kata raja. Bagaimana seorang zahid menjawab? Kemudian orang yang zuhud tadi menjawab, bagaimana aku minta tolong kepadamu tentang suatu hajat, minta tolong darimu untuk memenuhi hajat. Bagaimana aku minta tolong darimu untuk memenuhi suatu hajat, sedangkan kerajaanku, kata orang zahid tadi, lebih besar daripada kerajaanmu. Wilayahku, zonaku, kekuasaanku lebih besar daripada kerajaanmu, wilayahmu. Kata raja bertanya, kaifa, bagaimana bisa? Kemudian pada akhirnya orang zahid itu mengatakan, makhluk Allah yang kamu menjadi hambanya, makhluk itu menjadi budakku. Raja bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana itu maksudnya? Kamu, kata Zahid, adalah hamba syahwatmu. Kamu kepala negara, kamu raja, kamu penguasa. Biasanya hidupnya itu dikuasai oleh nafsu dan syahwat. Anta abdu syahwatika. Kamu adalah hamba syahwatmu. Wa ghadabika.
kamu adalah hamba kemarahanmu. Wa farjika, kamu hamba farjimu. Wa batnika, kamu hamba perutmu. Sedangkan semua ini aku kalahkan. Aku seorang zahid, bisa mengalahkan syahwat, bisa mengalahkan kemarahan, bisa menahan nafsu farji, bisa menahan nafsu perut. Sementara mereka ini semua malah mengalahkan kamu raja. Berarti perdebatan antara kepala negara dalam kisah ini dengan seorang zahid hendaknya menjadi inspirasi kepada calon presiden atau calon wakil presiden. Jangan sampai menjadi hawa nafsu, hamba uang, hamba kedudukan, hamba kekuasaan, hamba materialistik, dan sebagainya. Masalah 4. Perdebatan dalam makna dialog tentang sebuah tema. Tema berbicara dalam analisis akibat baik dan akibat buruk terkait dengan bicara. Ini termasuk bahasa komunikasi, baik secara sendiri atau publik, apalagi calon presiden, calon wakil presiden ialah tokoh publik. Bagaimana harus belajar tentang bicara, tentang komunikasi. Nah, aku temukan dalam sebuah kitab Al-Mustatraf fi kulli fannin mustadraf, karya Syihabuddin Muhammad Al-Absihi disyarah Dr. Mukhid Muhammad Qomihah di halaman 93. Terjadi pertemuan 4 kepala negara. Pertama, Raja Persia mengatakan, aku tidak pernah menyesal satu kali pun dari bicara yang aku tidak jadi bicara, dari pembicaraan, dari kata-kata yang tidak aku ucapkan, dari ungkapan yang tidak aku ungkapkan. Tapi karena tidak aku ungkapkan, tidak aku katakan, tidak aku sampaikan, maka aku tidak menyesal. Akan tetapi wa nadimtu ala ma qultu miraran, aku sering menyesali berkali-kali dari apa yang telah aku katakan, telah aku sampaikan. Ini pengalaman Raja Persia. Kemudian Kaisar, Raja Romawi, mengatakan, aku untuk mengembalikan sesuatu yang aku belum ucapkan, yakni mengembalikan untuk memperbaiki, merevisi, karena belum aku ucapkan. Aqdaru minni, aku lebih mampu daripada aku ala raddi ma qultu, untuk meralat, mengembalikan, memperbaiki dari apa yang telah aku ucapkan. Maka kepala negara, calon presiden, calon wakil presiden harus melatih diri dalam berkomunikasi, mempertimbangkan sebelum dan sesudah apa yang akan diucapkan, baik secara individu maupun kelembagaan maupun publik
apalagi yang terkait dengan isu agama, isu politik, isu HAM, isu ideologi, dan sebagainya. Kemudian Raja Cina mengatakan, Malikusin mengatakan, jika aku tidak berkata suatu kalimat, maka aku kuasai kalimat itu. Malam atakallam bi kalimatin malaktuha, aku miliki kalimat itu. Fa idza takallamtu biha, maka apabila aku telah terlanjur mengucapkan kalimat itu, malakatni, kalimat itu menguasai aku. Kemudian pimpinan negara India, Raja India mengatakan, heran, orang bicara dengan satu kalimat, in rufi'at darat, apabila kalimat itu diangkat membawa kerugian banyak orang, kerugian negara, kerugian ekonomi, kerugian politik, kerugian kerugian persatuan bangsa, kerugian keamanan negara apabila kalimat itu disampaikan. Wa illam turfa, dan apabila tidak disampaikan, lam tanfa, ternyata kalimat itu memang tidak ada manfaatnya. Berarti kepala negara, presiden, wakil presiden harus mempertimbangkan resiko kalimat itu, komunikasi itu, kalau disampaikan membawa kerugian apa enggak, kalau tidak disampaikan bermanfaat atau enggak. Nomor 5, perdebatan kepala negara dan arsitek militer. Saya baca dalam sebuah kitab Sirajul Muluk, terbitan Darul Minhaj, karya Muhammad bin Walid bin Muhammad At-Turtusi. Sirajul Muluk di halaman 591 592. Kisah yang sangat panjang, saya singkat. Suatu ketika terjadi peperangan antara Muslim dan musuhnya orang-orang musyrik yang non-Arab. Dalam istilah bahasa Arab adalah iljun. Iljun itu orang musyrik tapi bukan bangsa Arab. Itu namanya iljun. Perang menghadapi umat Islam yang dipimpin oleh Sultan Mansur bin Abi Amir, yaitu pendiri kedaulatan Amiriyah di Andalus, Spanyol. Dalam peperangan ini ada orang yang di garda depan bernama Ibnul Mushafi. Ibnul Mushafi ini dalam perdebatan dengan Sultan di tengah-tengah persiapan perang, bahwa kebanggaan Sultan tentang jumlah personel militer sekitar 1.000 tentara. Maka dipertanyakan oleh Ibnul Mushafi, dari 1.000 tentara ini, apakah di dalam barisan tentara ini ada 500 saja yang gagah pemberani? Tentu tidak sampai 500. Kemudian dipertanyakan lagi oleh Ibnul Mushafi, seorang pimpinan tentara, apakah dalam 1.000 tentara ini ada 100 tentara yang gagah berani? Tentu tidak ada. Bahkan akhirnya dipertanyakan lagi, apakah dalam 1.000 tentara ini ada 50 tentara yang gagah berani? Tentunya tidak ada. Maka Sultan Mansur ini kecewa dan tersinggung. Akhirnya Sultan Mansur ini mencaci maki pimpinan militer dan diusirlah.
maka terjadi peperangan. Dalam peperangan yang sistem dulu, karena ini mubarazah, perangnya itu duel, mubarazah, maka satu persatu umat Islam duel dengan musuh musyrik ini. Satu persatu umat Islam ini tewas, terbunuh di tangan mereka satu persatu. Satu lawan satu kalah tentara muslim. Meninggal dunia, maju lagi, meninggal dunia lagi, maju lagi, meninggal dunia lagi. Maka orang musyrik euforia. Setelah euforia, umat Islam secara psikologis mengalami tekanan dan lemahnya mental. Untung saja Sultan Mansur ini diingatkan oleh tentara yang bernama Ibnul Mushafi. Akhirnya Ibnul Mushafi ini dipanggil oleh Sultan Mansur, dan Ibnul Mushafi menseleksi di antara tentara-tentara muslim yang diajukan untuk duel dengan orang musyrik. Maka dipilihlah oleh Ibnul Mushafi sebagai pimpinan tentara, arsitek militer yang ilmunya tidak dimiliki oleh Sultan Mansur. Akhirnya dipilihlah tentara-tentara yang gagah berani. Majulah yang ditunjuk oleh Ibnul Mushafi dan bisa mengalahkan, bisa membunuh musuh musyrik yang dalam perang satu persatu yang maju, bisa tumbang, kalah dengan laki-laki tentara muslim yang ditunjuk oleh Ibnul Mushafi. Bahkan ada tentara muslim yang ditunjuk oleh Ibnul Mushafi yang bisa membawa kepala orang musyrik di hadapan Sultan Mansur. Maka kata Ibnul Mushafi, jangan melihat kalkulasi hitung matematika 1000 tentara. Jangan melihat 1000 tentaranya, tapi keahlian, perwira, dan keberanian, strategi, ilmu kemiliteran, sumber daya manusia, dan sebagainya. Maka Ibnul Mushafi dikembalikan menjadi orang dekatnya Sultan Mansur dan dimuliakan, yakni kepala negara, presiden, wakil presiden dalam menjaga negara harus memperhatikan bagaimana pimpinan militer menjaga negara. Jangan sampai ada kaum separatis, jangan sampai ada neo-imperialis, apalagi memasukkan ideologi-ideologi terlarang yang masuk dengan dipersenjatai oleh asing. Dan jangan sampai kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara diambil oleh asing karena lemahnya militer, lemahnya politik, lemahnya ekonomi. Kemudian perdebatan kepala negara terkait dengan patologi jiwa. Saya baca di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, karya Fakhruddin Ar-Razi bernama Tafsir Mafatihul Ghaib. Ini sudah lama ya, ini saya beli di Mekah. Saya masih anak-anak, masih remaja. Di tahun 90 saya beli kitab ini di Mekah. Pada tahun 90 saya masih remaja di Mekah. Ini kitab ini jadi sudah lama.
Saya baca di juz 1 halaman 244, di mana dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Fakhrul Razi Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Dijelaskan bahwa ada seorang raja Persia yang terkenal dengan Anushirwana. Anushirwana ini suatu ketika mendatangi di satu perkebunan delima. Nah, delima kemudian dia minta pada satu anak kecil yang kebetulan berada di kebun delima tersebut. Anushirwana minta diambilkan satu delima rumanah wahidah. Maka diambilkan anak kecil dan dibelah, dibersihkan bijinya, diperas, dan keluarlah airnya itu. Airnya delima ini banyak, ma'un kesir, kemudian diminum oleh sang raja Anushirwana. Begitu minum, melihat bahwa satu buah delima ini saja bagus sekali hasilnya. Airnya banyak, diperas, kemudian keluar air yang banyak dan lezat. Maka Anushirwana ini punya niat yang buruk, ingin memiliki perkebunan delima tadi yang di situ ada anak kecil. Ada niat buruk, ingin menguasai perkebunan delima itu. Nah, kemudian suruh lagi anak kecil itu oleh sang raja Anushirwana, disuruh mengambil satu delima yang kedua. Akhirnya diambilkan, diperah oleh Raja Anushirwana. Ternyata delima yang kedua ini keluar air yang sedikit. Air yang sedikit dan tidak enak. Rasanya itu tajam, ya pahit, ya kecut. Maka bertanya, kenapa delima yang tadi airnya banyak dan enak, sekarang ini airnya sedikit, rasanya pahit dan kecut? Si kecil itu mengatakan, jangan-jangan ini ada seorang raja yang bertujuan mendolimi rakyatnya, yang punya niat dalam hatinya mendolimi rakyatnya. Karena terlintas niat dalam hati sang raja saat ini untuk mendolimi rakyatnya, kesialannya adalah dibuktikan delima ini menjadi kecut, menjadi pahit. Maka Anushirwana ini tercengang dengan komentar si kecil itu dan bertobat dalam hatinya. Dia bertobat, mengurungkan niatnya untuk memiliki perkebunan delima tadi. Dan kemudian Anushirwana komitmen membatalkan niatnya untuk menguasai perkebunan delima tadi. Maka Anushirwana ini memerintahkan anak kecil itu untuk mengambilkan delima yang ketiga. Diambilkanlah delima yang ketiga, diperas, keluar air yang banyak dan lebih lezat daripada delima yang pertama. Kemudian sang raja Anushirwana bertanya kepada anak kecil, kenapa ini yang ketiga buahnya lebih bagus? Kata anak kecil ini, kemungkinan hati yang raja yang ingin mendolimi rakyatnya, ingin mendolimi bangsanya, bertobat, membatalkan rencana kedoliman, maka delima ini menjadi lezat, menjadi bagus produksinya. Akhirnya bertobatlah Anushirwana. Berarti presiden dan wakil presiden ada niat sedikit saja melakukan kedoliman pada rakyatnya,
kedoliman ideologi, kedoliman politik, kedoliman ekonomi, kedoliman birokrasi, dan sebagainya, maka akan menjadi petaka pada bangsa dan negara, termasuk pada dirinya sendiri dan keluarganya. Kalau negara bangkrut, negara hancur, presiden dan wakil presidennya juga, anak-anaknya, cucu-cucunya juga akan merasakan penderitaan secara makro. Perkara yang ketujuh, dialog antara kepala negara, perdebatan atau dialog mencari solusi bersama, visi misi saling menyempurnakan untuk kemaslahatan bersama. Saya baca dalam sebuah kitab Bulghatul Ghawas fil Aqwan ila Ma'danil Ikhlas fi Ma'rifatil Insan. Ini kitabnya karya Muhyiddin Ibnu Arabi, Bulghatul Ghawas fil Aqwan ila Ma'danil Ikhlas fi Ma'rifatil Insan, di halaman 153. Singkat cerita, ada Sultan, kepala negara, Raja Muslim Mahmud bin Subuktikin. Mahmud bin Subuktikin, ya, mengutus pada Raja India, mengutus suatu utusan kepada Raja India dan menanyakan bagaimana raja-raja India itu umurnya panjang, sedangkan raja-raja Muslim umurnya pendek. Apa sebabnya? Begitu utusan Raja Muslim Mahmud bin Subuktikin ini datang ke India, bertemu dengan seorang Raja India, maka Raja India itu melakukan simulasi yang ajaib, melakukan percontohan. Raja India ini di depan utusan Raja Muslim Mahmud bin Subuktikin memperagakan suatu keajaiban tenaga dalam. Raja India ini memandang satu pohon yang berbuah. Raja India ini bukan Muslim, memerintahkan utusan Muslim tadi untuk melihat satu pohon yang berbuah. Untuk melihat satu pohon yang berbuah, ya. Nah. Ya, maka pertanyaan utusan Raja Islam, kenapa Raja India yang non-Muslim umurnya panjang, kenapa Raja Muslim umurnya pendek, akan dijawab dengan simulasi ini. Raja India itu terdiam melihat pohon. Begitu terdiam, dia merasakan sesak dada, dan tenaga dalamnya ingin pohon itu tumbang. Tidak lama kemudian terdengar suara robohnya benda yang besar. Ternyata pohon itu tumbang di saat raja berpikir robohnya pohon itu. Apa artinya? Jika seorang penguasa, presiden, wakil presiden itu zalim, maka rakyatnya ini, hati rakyat ini tidak diucapkan dengan kata-kata, tidak berani berkritik, tidak berani bersuara, tidak berani menyampaikan aspirasi, tidak berani menuntut haknya. Hanya hati-hati rakyat itu dalam pikirannya ingin matinya penguasa,
ingin tewasnya penguasa, ingin jatuhnya penguasa, presiden maupun wakil presiden, maka tidak akan lama penguasa itu akan roboh. Kalau tidak roboh kekuasaannya, roboh fisiknya, kesehatannya, atau roboh mentalnya, atau roboh kebahagiaannya, atau roboh rumah tangganya, atau roboh anak cucunya, yakni akan menghadapi suatu bahaya. Karena dalam hati rakyat itu ingin merobohkan penguasa yang zalim. Seperti pohon itu baru difikir roboh oleh Raja India, pohon itu roboh. Apalagi kepala negara, banyak rakyatnya yang didolimi, berpikir robohnya kepala negara, berpikir matinya kepala negara, presiden atau wakil presiden, maka akan terjadi bahaya pada individu presiden atau wakil presiden yang melakukan kedoliman, yang kemudian dalam hati rakyatnya itu menginginkan matinya mereka. Sebagai penutup, saya baca dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur karya Jalaluddin As-Suyuti, Rasulullah SAW mengatakan, khususnya bagi calon presiden dan wakil presiden, man aroda amran, barang siapa yang menginginkan suatu pemerintahan perkara, menginginkan suatu perkara, misalnya pemerintahan, fasyawara, maka dia melakukan asas musyawarah fihi, di dalam perkara itu, di dalam mengatur pemerintahan, di dalam mengatur negara, wa qada, dia memutuskan seadil-adilnya, ihtada, maka dia akan mendapatkan hidayah, li arsyadil umur, menuju perkara yang paling benar, menuju keputusan yang paling benar, menuju kebijakan yang paling benar, undang-undang yang paling benar, yakni yang diridhoi Allah dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang disyariatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.